Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya girang banget. Girang, gembira, senang, happy, ceria, dan lain-lain. Girangnya dengar cerita dari ketua DKM izin dan ketua RW. Ketika ketua DKM yang mewakili representatif daripada ulama dan ketua DKM dan ketua RW yang mewakili representatif daripada umarok bersatu, jadinya begini. Bagaimana dalam skala nasional gitu saya pikirin. Ini cuma skala Ciape namanya? Ciantra. Ini cuma skala Ciantra doang kayak begini. Bagaimana kalau nasional? Coba bayangin itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Akan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Niscaya kami curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau ada ulama sama umarok bersatu, masya Allah. Dan kalau ada ulama sama umarok enggak bersatu, tunggu hancurnya. Tunggu hancurnya. Begitu ulama sama umarok enggak bersatu, saling curiga, yang satu ngata-ngatain yang satu, wah bentaran lagi kelar tuh beneran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya negeri kita tercinta ini ulama dan umaranya terus bersatu. Amin ya Allah. Ambil contoh coba. Ambil contoh. Saya orang sejarah jadi saya bisa cerita nih. Ambil contoh tahun 1978 sebelum Masehi. Ada umaroknya zaman itu namanya Namrud. Tahu Namrud? Tahu? Kenal di mana? Mengangguk aja. Udah pernah dapat nomor WA-nya? Nggak ada di zaman Babilonia. Zaman itu itu bagus banget ya. Di mana ya? Zaman itu ulamanya siapa zaman itu? Zaman Namrud. Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Allah. Akur nggak antara Namrud sama Ibrahim? Nggak akur. Hancur nggak kerajaan Babilonia? Hancur rata dengan tanah itu kerajaan Babilonia. Kenapa? Gara-gara ulama dan umaroknya nggak kompak. Lewat zaman itu Namrud lewat, ya berikutnya zaman Nabi Yakub nggak ada, zaman Nabi Yusuf ada, ya. Ramses namanya, ya 1680-an sebelum Masehi. Ramses. Ulamanya sampai zaman itu Yusuf alaihissalatu wassalam. Akur nggak mereka berdua? Akur. Bahkan Nabi Yusuf diangkat sebagai bendaharawan istana, walaupun akidahnya berbeda. Ya, Nabi Yusuf Islam, rajanya kagak. Akur nggak? Akur. Hebat nggak negaranya pada zaman itu? Hebat. Apa bukti kehebatannya? Bangsa Palestina, bangsa Kanaan waktu itu, bangsa-bangsa di luar Mesir ngambil makannya di mana? Sama Nabi Yusuf. Apa nggak cukup ini pelajaran buat kita? Ketika ulama dan umaranya bersatu dijamin makmur. Ini jarang-jarang saya cerita sejarah begini nih, catat baik-baik nih. Setelah masa Ramses, setelah Nabi Yusuf, kerajaan berikutnya Musa alaihissalam 1420 sebelum Masehi. Ya Bu? Ya? Apaan? Tahun berapa ya tadi saya bilang? 1420 sebelum Masehi. Ramses itu Ramses III, sekarang Fir'aun. Zaman itu Fir'aun yang sama Nabi Musa akur nggak? Nggak akur. Zaman Nabi Musa nggak akur, sampai diuber-uber Nabi Musa sama Fir'aun. Betul apa tidak? Hancur nggak kerajaan Mesirnya?
Hancur. Apa nggak cukup pelajaran seperti ini? Ya Allah, ini saya belum ceramah, baru pembukaan 3. Kan lagi mengapresiasi masjid ini dan mendengar cerita DKM Pak RW tadi, Masya Allah, girang banget dengarnya. Setelah zaman Nabi Musa, kan Firaunnya tumbang tuh ya, kerajaannya hancur ya. Kenapa nggak akur ulama mau maroknya? Zaman berikutnya siapa ya? Setelah kerajaan Firaun berantakan, raja berikutnya apa? Talut, nabinya Daud, Nabi Daud, ya, yang kemudian anaknya Raja Talut dinikah sama Nabi Daud, ya. Siapa nama istri Nabi Daud? Bu Daud, ya. Nama istri Nabi Daud siapa? Bu Daud. Memang orang sini pinter-pinter ya. Kalau nama istri Nabi Sulaiman? Buleman, ya Allah. Ya. Kalau nama istri Nabi Ismail? Bumail, bener. Badar banget lu, bandel-bandel, ya Allah. Setelah waktu zaman Nabi Daud, rajanya Talut. Akur gak mereka berdua? Akur bu, siapa bilang kagak akur ye. Bahkan anak Raja Talut dinikah sama Nabi Daud. Ya, Michal namanya. Anaknya banyak tuh, Michal, George gitu. Nah, salah satu yang cantik yang namanya Michal dinikah sama Nabi Daud. Punya anak siapa? Nabi Sulaiman. Zaman itu akur, cuma ada gangguannya raksasa tinggi yang disebut Goliat atau Jalut, ya. Ini Talut, Jalut dan Daud. Selesai itu kerajaan, ya. Ganti raja berikutnya Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman makmur nggak negaranya? Paling makmur. Rajanya siapa? Sulaiman. Ulamanya siapa? Sulaiman juga. Apa ini gambaran? Ulama mesti umaro mesti ulama karena itu paling ideal. Iya. Iya enggak? Nah, yang iya bilang provokator itu. Ya, saya lagi cerita sejarah. Jangan dihubungi-hubungin sama politik. Saya lagi cerita sejarah. Setelah Sulaiman alaihissalatu wassalam, kerajaan berikutnya kerajaan apa? Herodes. Rajanya siapa? Rajanya Herodes. Nabinya siapa? Ulamanya siapa? Isa alaihissalam, betul. Sebelum Isa Zakaria dan Yahya, ya. Akur nggak berdua? Nggak akur. Sampai Nabi Allah Isa ditangkap, dicari. Kenapa? Karena dia dakwah. Ditangkap, dicari, akhirnya ketangkap. Yang ketangkap katanya bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot, ya. Nggak akur mereka. Dan tumbang nggak? Tumbang ke Herodes, tumbang. Dan kemudian selesai itu kerajaan. Apa nggak cukup? Yang kayak begini gitu. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kerajaannya atau raja atau pemimpin dah zaman itu siapa? Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab itu kaki tangannya dah. Pemimpinnya Abu Sufyan di Quraisy pada waktu itu. Sedangkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, antara mereka nih akur nggak? Nggak akur. Dimatiin itu kedengeran. Ya Pak, berantakan itu. Berantakan. Bahkan hina, dalam keadaan hina tuh Abu Jahal, Abu Lahab dalam keadaan hina. Abu Jahal matinya mana kecil. Dua bersaudara Ibnu Arfa, umur 9 tahun sama umur 11 tahun. Nyaru. Jadi pakai satu pakaian, satu jubah, nyaru supaya kelihatan gede. Karena anak kecil nggak boleh ikut perang. Rasulullah nggak kasih, nggak boleh dibunuh. 1 wanita, 2 orang tua, 3 anak kecil, nggak boleh diperangi itu. 4 pemimpin raja nggak boleh dibunuh, ditangkap aja. Yang kelima, para pemuka agama nggak boleh diganggu, kata Rasulullah. Hebat ya Rasulullah ya.
Yang keenam, tidak boleh mengganggu bangunan. Yang ketujuh, tidak boleh merusak pohon-pohonan. Yang kedelapan, tidak boleh membunuh hewan-hewan. Tuh dia. Jadi betul-betul one by one. Ya. Dan itu pun setelah diperangi, nggak boleh memerangi. Karena dalilnya udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Begitulah. Jadi Islam dituduh radikal dan sebagainya, yang nuduh nggak paham. Ya. Dan yang ustadznya keras juga nggak paham. Ya. Suruh banyak makan bubur biar halus gitu ya. Jadi ingat makan bubur tadi gua nggak dapet ya. Nyari bubur cakwe, cakwenya nggak ada. Hadirin, sampai mana tadi? Sampai bubur, masya Allah, bukan dong. Nah, Abu Sufyan tadi pemimpin, Abu Jahal mati hina, Abu Lahab lebih hina lagi. Matinya dalam keadaan menjijikkan, dikasih penyakit yang nggak sembuh-sembuh, sampai kulitnya menyenyi. Menyenyi apa sih menyenyi? Kalau diangkat kulitnya nempel tuh sama tempat tidur. Mati di situ dalam keadaan busuk. Matinya dalam keadaan membusuk di situ juga, dan kemudian nggak bisa diangkat saking baunya. Akhirnya apaan? Dibikin jalan sampai jauh, ujungnya kuburan. Tempat tidurnya digelindingin, gelinding, masuk baru dikubur. Saking jijiknya tuh orang sama Abu Lahab. Kalau Abu Jahal anak kecil, jadi Nabi suka inspeksi pasukan. Ketika inspeksi pasukan, Nabi lihat gitu. Nabi suka bertanya kalau ada anak muda, apakah kamu masih mempunyai ibu? Masih. Pulang. Jihadmu merawat ibumu, kata Rasulullah. Masih punya orang tua? Masih. Pulang. Jihadmu merawat orang tuamu. Top banget Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bukan cerita maulid, jadi saya nggak cerita panjangin lagi. Tapi demikian, Abu Sufyan lebih hina lagi. Dibilang mukmin tidak, dibilang kafir tapi pura-pura sembahyang. Jadi seumur hidupnya munafik. Itu Abu Sufyan. Ya. Dalilnya memang nggak disepakati oleh para alim ulama tentang Islamnya Abu Sufyan. Karena dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Dan dia tuh biang kerok, biang keladi, arsitek perang Badar, perang Uhud. Beliau tuh ya yang merancang untuk pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa perang-perang itu semua, saudara? Dirayu Nabi.